Baik, sudah 8 ya, sudah 26 pesertanya di Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah pada kenal saya, tapi bertemu di kelas dan di Zoom sini untuk pertama kali ya. Anak-anak sudah kenal namanya kan ya. Oke, untuk mata kuliah jaringan komunikasi data itu saya yang mengampu untuk 2 kelas. Maksudnya jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa ikut kelas di hari Selasa, bisa ikut di hari Kamis ya, untuk ikut di kelas B, untuk mencukupi kehadiran atau presensi. Nah, untuk saya kenalin dulu mata kuliah jaringan komunikasi data. Di jaringan komunikasi data ini awalnya adalah mata kuliah jaringan komputer. Nah, tapi karena seiring perkembangan teknologi, ternyata jaringan itu tidak hanya dipakai di komputer, tetapi untuk kita berkomunikasi data. Makanya mata kuliahnya itu diganti dengan nama jaringan komunikasi data. Jadi dia diperluas, bukan hanya menghubungkan beberapa komputer, tapi kita menghubungkan komunikasi dan data. Nah, untuk untuk pertama kali, maaf ya, di sini banyak ininya. Maaf Pak, ngajar. Mak lagi ngajar. Oke, sebelum saya mengenali peraturan kelas kita, terutama di Zoom ya, saya kenalin dulu jaringan komunikasi data ini apa. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi di jaringan komunikasi data saya itu mengambil kurikulum dari Cisco Networking Academy. Nah, jadi Cisco Networking Academy ini suatu organisasi yang selain dia organisasi untuk akademi, Cisco itu sebagai perusahaan yang memproduksi alat jaringan dan alat komputer ya, alat jaringan komunikasi data. Nah, selain dia memproduksi alat jaringan, dia juga punya namanya Networking Academy yang tujuannya untuk membantu universitas atau akademi yang lainnya dari jaringan. Izalna, Ria, suaranya ya. Suaranya di-mute dulu itu. Baik, saya lanjutkan. Kenapa pakai Cisco Networking Academy? Karena di Cisco Networking Academy sudah kurikulum internasional ya, dan kurikulumnya sudah teratur. Nah, untuk materi di Cisco itu banyak jenis materinya. Nah, tapi untuk jaringan komunikasi data, saya mengambil Introduction to Network untuk jaringan komunikasi data, karena tujuan mata kuliah jaringan komunikasi data di SI adalah pengenalan dan mengetahui seputar jaringan komunikasi data. Jadi tidak sampai ke hal teknis untuk program studi sistem informasi, ya, seperti halnya di TI gitu kan ya, dia ada beberapa stage nanti untuk sampai ke jaringan. Nah, tapi kalau di prodi sistem informasi kita hanya mengetahui terus memahami hal-hal dasar di jaringan komunikasi data. Makanya di jaringan komunikasi data kita pahami hanya sampai dasar. Setelah itu selesai, kemudian dilanjutkan dengan biasanya ada keamanan gitu ya, keamanan sistem informasi. Nah, tapi itu diarahkan ke sistem informasinya, bukan ke hal teknis jaringan. Nah, ini ada dua mata kuliah ini yang berhubungan dengan jaringan komunikasi data, yaitu jaringan komunikasi data dan keamanan sistem informasi. Ya, ini bagian dasarnya. Setelah mengetahui ini, Anda bisa langsung lanjut ke
keamanan sistem informasi. Nah, di ITN itu Introduction to Network, kita punya 17 modul, nanti 17 modul yang masing-masingnya nanti mengarahkan kita sampai bisa mendesain. Nah, ini kita hanya mendesain satu jaringan sederhana. Mendesain satu jaringan sederhana di akhir. Nah, mendesainnya pakai apa? Pakai media yang namanya dari Cisco itu namanya packet tracer. Jadi packet tracer ini adalah media untuk kita mendesain jaringan. Nah, kenapa pakai packet tracer? Karena simulasi di packet tracernya itu menyerupai, paling dekat menyerupai dengan cara kita mendesain atau menyeting jaringan sebenarnya. Nah, jadi kita pilih packet tracer ini. Nah, ini berhubungan juga dengan tugas akhir nanti. Jadi masing-masing Ananda sekalian, itu nanti ada namanya tugas mandiri di akhir perkuliahan. Jadi tugas mandirinya adalah nanti di akhir semester ya, sebelum kita ujian akhir semester di kumpulnya. Tugas mandirinya yaitu membangun atau mendesain bangun satu jaringan sederhana yang menghubungkan minimal 2 router. Itu satu jaringan namanya ya. Jadi ini tugas mandirinya yaitu membangun satu jaringan antar gedung sederhana yang menghubungkan minimal 2 router. Nah, ini dikumpul dalam 2 versi ya, 2 bentuk, dalam 2 bentuk. Yang pertama soft copy-nya, yaitu file packet tracer. Jadi kamu desainnya di packet tracer, file packet tracer. Kemudian bentuk keduanya adalah bentuk laporan. Bentuk laporan desain berisi bab, ya, berisi bab. Bab 1 pendahuluan ini isinya latar belakangnya, kemudian masalah, diibaratkan masalahnya apa gitu kan, seperti simulasi ya. Masalahnya apa, kemudian tujuan dari kamu buat ini untuk apa, itu isi di pendahuluan. Bab kedua, teori. Ya, teori ini diterangkan teori-teori yang berhubungan dengan laporannya, misalnya apa itu jaringan, alat-alatnya gitu ya, kenapa ngedesain ini gitu, semuanya teorinya ada di bab 2. Oke. Saya sambil ngetik ini ya. Dan bab ketiga itu analisis namanya. Analisis. Nah, di analisis ini kita ngelihat permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, kemudian ada sedikit desain, gambaran desainnya dianalisis. Di bab 4 hasil, kemudian bab 5 hasil ini menerangkan tentang bagaimana cara membuatnya di packet tracer ya, packet tracer, kemudian hasil capturean dari packet tracernya itu diletakkan di bab 4 ini dengan komen yang ada di router jaringan. Kemudian di bab 5 penutup isinya kesimpulan dan saran. Jadi ini tugas mandirinya, diingat ya, karena tidak akan saya tagih. Jadi saya harap anak-anak semua ingat, sebelum ujian akhir semester, silahkan mengumpulkan ini, tugas ini dengan ketua tingkat ya, ketua kelas,
ketua kelasnya dalam satu folder, ya. Folder Ananda masing-masing itu berisi nama dan NIM yang berisi 2 file tadi, ya. Paket tracernya, kemudian laporan, ya. Kemudian dibundel jadi satu folder besar, yaitu kelas 1983A. Baru diserahkan ke saya. Untuk tugas mandiri, ada pertanyaan? Kalau mau bertanya, di raise hand aja ya. Di raise hand, nanti saya persilakan untuk membuka mic-nya baru bisa ngomong, atau silakan ketik di chat. Saya lihat chat-nya juga ini. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali. Karena kita baru ketemu di mata kuliah ini, berarti belum tahu peraturannya ya. Selain peraturan umum perkuliahan, misalnya per pertemuan, ya, per pertemuan, insya Allah 16 kali pertemuan. Kenapa saya nuhun insya Allah? Karena selain saya ngajar, saya ada tugas lain di prodi, jadi insya Allah tapi tidak bertabrakan. Jadi masalahnya kadang-kadang waktunya itu bertabrakan dengan tugas saya di prodi. Nah, tapi kalau misalnya terjadi tabrakan itu, anak-anak semua bisa melihat e-learning, ya. Di e-learning kita biasanya saya kirimkan absensi, materi, dan tugas. Nah, di setiap pertemuan nanti ada tugas. Tugasnya ada 2, di antara 2 ini atau bisa dua-duanya. Yang pertama pakai tracer, oke, pakai tracer. Pakai tracernya dari Cisco Lab, gitu. Yang kedua, lab yaitu ada web. Jadi jangan kaget, semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kan bukan jadi halangan. Kalau semua materi, tugas, jawabannya bisa bahasa Indonesia. Cuman tugas dan materinya itu, ya. Saya harap Anda bisa belajar semakin ngedalamin ini. Itu masalah tugas ya. Jadi tugas kita sendiri nanti sebelum ujian akhir semester juga ada tugas per pertemuan. Bisa dua-duanya pakai tracer ataupun dalam bentuk lab. Ya, lab. Atau salah satunya. Oke. Nah, karena saya menyadari banyak halangan karena kita tidak bisa ketemu langsung di kelas ya, sinyal segala macamnya. Kan ada nilai 15% untuk presensi ya. Nah, untuk nilai presensi itu saya 100-kan semua. Saya 100-kan semua. Jadi nilai presensi itu semuanya 15. Ya, semuanya dapat nilai 15. Terus katanya, gimana kalau ada yang datang terus, hadir gitu ya, kemudian ada yang nggak datang, tapi nilainya sama. Nah, jangan khawatir nak, saya juga manusia, jadi saya bisa menilai walaupun di kertasnya itu bisa 15, nah, tapi kan ada penilaian tambahan nanti, siapa yang rajin, siapa yang tidak, gitu ya, setiap kali kita bertemu. Nah, jadi walaupun kita tidak bisa hadir di Zoom seperti ini, tapi kita tetap lihat di e-learning-nya, karena di situ juga ada absensi, ya. Jadi kalau Anda bisa melihat di e-learning, sudah saya buka untuk absensi dan materi untuk hari ini. Itu tugas, kemudian presensi, ya. Nah, kemudian karena kita sebenarnya ini praktek ya, Nak, ya. Praktek. Dan kita diperbolehkan sudah praktek di lab kita, terutama lab baru. Cuman kira-kira anak-anak semua sudah ada di Palembang kah? Atau Sudah, masih Bu. ada di Sudah. daerahnya masing-masing? Daerah Ke di Palembang, 31-nya
Semuanya di Palembang? Masih ada yang di dusun, Bu. Sebagian. Nah, jadi Prodi atau UIN itu menyediakan pilihan untuk kita ya. Jadi kita bisa praktek. Kita bisa praktek, bisa offline belajarnya tiap kali pertemuan, tapi dengan standar COVID lah, ya. Nah, saya maunya paling tidak Ananda semua membawa surat rapid test yang negatif. Rapid ya, bukan tes swab. Rapid test yang negatif, kemudian syarat-syaratnya kedua, membawa hand sanitizer, menggunakan masker, pakai face shield itu lebih bagus, kemudian tidak bergerombol nanti pada waktu di lab, ya. Jadi kita nggak bisa langsung 35-nya itu masuk ke lab. Nah, kita nggak bisa langsung 35 masuk ke lab. Jadi paling tidak kita bagi dua. Jadi ada yang bisa masuk Senin, ada yang bisa Kamis. Nah, tapi selama Senin dan Kamis saya buka offline dan online kalau Ananda mau. Cuman ini, Nak, pilihannya saya serahkan kembali ke Ananda semua. Apakah ada mau prakteknya di lab, gitu ya? Adakah dengan sistem tadi, dengan sistem berbagi, jadi ada yang Senin, ada yang Kamis, walaupun nanti online-nya juga dibuka ya, di Senin dan Kamis ya. Jadi yang nggak bisa offline juga bisa online. Tapi kita juga nanti saya kasih beritahu kembali kesiapan lab-nya kita sama penjaganya. Tapi pihak fakultas dan UIN sudah kita belajar offline. Nah, tapi nanti ada surat ya, surat kesediaan dari walinya. Kalau walinya mengizinkan kuliah offline. Nanti ketua tingkatnya siapa ketua tingkatnya? Abdul. Ananda Asal Abdul Fatah, Bu. Ketua tingkatnya siapa ini? Kelas A? Oh, saya Siapa? Abdul, Bu. Abdul. Abdul, Bu. Ananda Asa Abdul Fatah, Bu. Mana nih Abdul? Ya, Kok lempar-lemparan gini? Yang mana yang benar? Ananda Nama Asa? Ananda Oh, Ananda Asa Abdul. Mana? Ananda Asa Abdul Fatah. Balik. Nah, nanti setelah kompromi sama teman-teman, cerita Ibu kalau bisa untuk ini ya, untuk kita praktek di lab. Nanti saya kirimkan surat persetujuan wali, ya. Tapi ingat tadi Anda harus ada apa namanya tuh, yang rapid test gitu. Ananda Asa Abdul. Nanti ya persyaratannya ya. Dan setelah selesai perkuliahan itu tidak boleh ngumpul. Waalaikumsalam. Tidak boleh ngumpul di lab. Oke, tidak diperbolehkan untuk berkumpul di lab. Ataupun di seputaran UIN sini, di dalam UIN. Jadi selesai itu kita langsung bubar masing-masing. Oke, tadi sudah saya jelaskan tugas materi. Nah, sekarang software enak ya, software paket dasarnya itu bisa di-download free, nah. Jadi paket dasarnya free, cari yang terbaru, yang terakhir itu 7,2 paket dasarnya, tapi kayaknya sudah ada yang terbaru lagi. Sudah ada yang terbaru lagi, karena versi di bawah 7 itu dia nggak support, nggak bisa mendukung modul paket dasar nanti yang saya berikan. Jadi harus, nah untuk menggunakan paket dasarnya, Anda semua harus login. Kalau nggak ada login, biasanya ada guest login gitu ya. Caranya gimana? Kan nggak punya ID. Nah, tapi bisa daftar di tadi netakat.com. Semuanya bisa daftar dengan free.
Di sini kita bisa juga download paket testernya langsung di metacat.com. Oke, tadi seputar ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan seputar ini? Tugas, kemudian penilaiannya saya ya. Jadi semua presensi itu semuanya dapat 100. Oke. Jadi nilai selanjutnya yang harus Anda selesaikan adalah tugas UTS sama UAS. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Jadi saya langsung saja untuk materi pertama aja ya. Nah, untuk materi pertama, modul 1 itu tentang networking today. Saya nggak slideshow ya, tadi saya coba dan ternyata agak lambat. Seharusnya slideshow, tapi sudah dicoba tadi dan agak lambat. Modul pertama kita bisa Anda lihat di e-learning ya. Modul 1, Networking Academy. Networking Today. Di apa yang nanti kita bahas di sini? Bukan lambat. Aduh. Baik, di modul pertama, Networking Today, kita akan membahas tentang bagaimana jaringan itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan melihat fungsi atau kegunaan dari peralatan jaringan. Oke, apa saja peralatan jaringannya. Kemudian kita akan melihat representasi secara simbolis peralatan jaringan yang kita gunakan untuk ngedesain jaringannya di paket dasar nanti. Kemudian kita akan melihat karakteristik dari tipe-tipe dari satu jaringan. Kemudian kita akan melihat bagaimana LAN sama WAN yang kita ketahui kan sudah sering dengar ya, apa itu LAN, apa itu WAN. Kita akan melihat bagaimana caranya LAN dan WAN itu saling koneksi melalui internet. Kemudian kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa membuat satu jaringan yang dapat diandalkan. Nah, jadi ada beberapa persyaratan supaya jaringan yang kita buat itu bisa diandalkan. Kemudian kita akan melihat tren jaringan yang terkini. Kemudian kita akan melihat beberapa pengetahuan dasar tentang keamanan jaringan. Kemudian ada lowongan kerja seputar jaringan. Ini menurut Cisco ya. Maaf ya, sedikit lambat ini. Komputernya jaringannya nih. Saya jelasin dulu tentang bagaimana jaringan itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, karena anak-anak sekalian di zaman sekarang sudah pasti terkena dampaknya di kehidupan sehari-hari, terutama yang sekarang kita lakukan ya. Jadi dengan jaringan kita bisa berkomunikasi dengan lancar walaupun dari jarak jauh. Jadi dulu jaringan itu hanya menggabungkan beberapa peralatannya, peralatan keras gitu ya. Nah, tapi sekarang jaringan sudah merambah ke arah komunikasi. Nah, kenapa? Karena komunikasi itu sangat penting bagi kita. Itu sama seperti kebutuhan kita sehari-hari.
ya, makanan, minuman, tempat tinggal. Jadi pada saat ini melalui jaringan kita bisa terkoneksi seperti kita sekarang. Anak-anak di awal menyajikan teori, materi, dan peralatan untuk membuat komunikasi itu bisa lebih lancar. Nah, dengan jaringan saat ini, kita membuat dunia yang tanpa batasan. Ini maksudnya world without boundaries. Jadi, kita mau ke belahan dunia mana saja, kita bisa tahu beritanya, kita bisa langsung video conference-nya gitu kan ya. Walaupun ada di belahan dunia yang jauh. Nah, jadi sekarang ini dengan jaringan, maka dunia yang kita pada saat ini itu tanpa batasan. Kemudian kita bisa membuat komunitas secara global. Jadi bukan hanya di lingkungan tetangga, sekolah gitu kan ya, di universitas kita, tapi kita bisa membuat komunitas itu di seluruh dunia. Oke. Nah, jadi di jaringan sekarang kita bukan hanya menghubungkan komputer, peralatan, perangkat keras, tapi kita juga menghubungkan manusia. Nah, makanya di Cisco namanya bukan jaringan komputer lagi, tapi namanya human network atau jaringan manusia. Oke, ini bagian kedua, kita akan melihat bagian-bagian dari jaringannya. Suara saya masih jelas ya? Masih, Bu. Putus-putus, Bu. Iya, Bu, putus-putus. Nah, itulah kendalanya gitu ya, Nak ya. Tergantung jaringannya masing-masing. Dan saya nggak pakai headset gini. Untuk yang putus-putus bisa ngebaca di layarnya aja dulu ya. Jadi ini ada istilah namanya host di jaringan. Jadi nanti Anda semua sering mendengar istilah namanya host. Jadi host, apa itu host? Host itu adalah setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Itu diberi nama host. Nah, atau istilah lainnya namanya end device. Nah, jadi saya nanti lebih sering kadang-kadang nyebutnya host, kadang-kadang nyebutnya end device, nah ya. Jadi host itu adalah setiap komputer yang ada dalam satu jaringan. Nah, kemudian ada istilah lain yang namanya server. Sudah sering ya. Server ini kalau di jaringan adalah komputer yang menyediakan informasi bagi end device. Apa informasinya? Misalnya mengenai berita ya, kalau kamu lihat di web berita tuh ya, di web berita itu ada informasi berita. Atau kalau kamu ke SIMAK ada info mengenai akademik. Atau kalau kamu ke email, nah tuh ke email ada berita yang sudah dikirimin sama teman-temannya. Nah, ya ada file. Nah, semua itu disediakan oleh server. Untuk email ada email server, ada web server, untuk file ada file server. Nah, temannya server adalah namanya klien. Oke. Klien ini komputer, nah bukan kita ya. Klien adalah komputer yang meminta server untuk memberikan informasi. Nah, ini kalau di jaringan itu, servernya menyediakan informasinya, kliennya itu meminta informasinya apa. Jadi kalau kita membuka web,
Ya, membuka web dengan mengetikkan nama webnya di browser, itu artinya kita klien itu meminta ke server yang kita ketikkan halaman webnya untuk mengirimkan halamannya, ya, mengirimkan halamannya ke dalam komputernya kita. Atau kalau kita membuka email dengan mengetikkan gmail.com misalnya, itu yahoomail.com gitu kan ya. Nah, itu artinya kita sebagai klien komputernya itu meminta si email server untuk mengirimkan halaman emailnya. Oke. Jadi ada beberapa tipe server yang umum, nah. Email, web, sama file. Email tadi fungsinya untuk ke email, untuk surat menyurat. Web tadi fungsinya untuk ke web server atau halaman web. Yang kalau kamu buka ada akun-akunnya, itu ya, itu namanya web server yang menyediakan. Atau kalau mau ngedownload, nge-upload, nah, dia butuh file server. Oke. Jadi ada istilah namanya host. Host ini komputer yang ada dalam satu network. Jadi bisa disebut host, bisa juga disebut device. Kemudian di jaringan juga ada server, menyediakan informasi yang terdiri dari 3 jenis tadi, email, web, sama file. Kemudian ada namanya klien yang meminta mengirimkan informasi oleh server. Oke, ya. Nah, sekarang ada istilah lagi namanya peer-to-peer. Nah, peer-to-peer mungkin sering dengar juga ya, orang juga nyebutnya P2P. P2P, peer-to-peer. Jadi peer-to-peer ini nanti ada 2 jenis. Peer-to-peer secara fisik di jaringan dan peer-to-peer secara koneksi, secara simulasi koneksi antar jaringannya. Nah, jadi secara sederhananya bisa dilihat di gambarnya ya, Ini adalah peer-to-peer jaringan yang sederhana. Jadi ada satu komputer, kemudian ada satu komputer lagi yang terhubung. Jadi pada intinya peer-to-peer ini hanya menyediakan 2 poin, ya, 2 titik di dalam satu jaringan. Nah, tapi biasanya peer-to-peer ini dalam satu jaringan yang kecil atau yang sederhana. Nah, kapan kita menggunakannya? Kalau kita hanya membutuhkan di dalam satu ruangan kantor yang kecil atau di rumah. Nah, jadi kita bisa membuat jaringan peer-to-peer. Apa keuntungannya? Keuntungannya karena dia sederhana, kecil, maka dia mudah untuk disettingnya, kemudian tidak ribet, tidak lebih sederhana, kemudian karena hanya membutuhkan sumber daya yang kecil, jadi biayanya biasanya juga lebih kecil. Kemudian biasanya juga hanya untuk tugas yang sederhana, misalnya saling berbagi file antar satu titik ke titik yang lain, atau saling berbagi sumber daya dalam jaringan. Misalnya ini namanya sharing printer kalau di gambar. Nah, kalau untuk jaringan besar, peer-to-peer nggak bisa diaplikasikan. Kenapa? Karena ada kerugiannya. Pertama, dia tidak ada yang mengatur secara tepat di dalam satu jaringan. Jadi satu titik ke titik yang lain itu derajatnya sama. Jadi klien server sama, tidak ada yang bertugas mengelola atau mengatur satu jaringannya. Kemudian karena dia sederhana, maka dia nggak bisa dikembangkan. Jadi not scalable itu artinya tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dibesarkan. Jadi kalau ada jaringan yang kecil,
tapi bukan jaringan peer-to-peer, maka kita bisa menambah beberapa titik, gitu ya, beberapa titik untuk masuk ke dalam satu jaringannya. Nah, makanya dia bisa berkembang, namanya scalable. Tapi kalau misalnya jaringannya itu peer-to-peer, karena ada cuma 2 titik poin, maka dia nggak bisa dikembangkan, namanya not scalable. Oke, nah karena dia itu sistemnya buka tutup peer-to-peer, maka dia nggak terlalu aman, ya. Karena pada waktu kita membagi sumber daya ke poin satunya, otomatis kita membuka gerbangnya. Dan itu nggak ada keamanan sama sekali pada waktu kita mengirimkan datanya untuk di peer-to-peer. Kemudian karena ini tergantung sebenarnya ya, slower performance ini kinerjanya itu dilihat dari sisi mana. Nah, kalau misalnya dalam kecepatan pemindahan file atau copy filenya, sebenarnya peer-to-peer bahkan lebih cepat. Tapi kinerja yang dimaksud slower ini bukan ini maksudnya. Maksudnya penyedia layanan dalam jaringannya itu tidak maksimal. Oke, jadi peer-to-peer ini salah satu tipe jaringan nanti. Tapi nanti kita akan bahas lebih luas nanti di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita mengenal istilah-istilahnya dulu dalam jaringan ya. Nah ini tadi sudah dibahas sekilas. End device itu di awal ya, itu sama dengan host. Berarti ada komputer yang ada dalam satu jaringan, gitu ya. Jadi end device ini untuk lebih detailnya adalah Dia mau makan nggak? mungkin ini karena Nasir. Kamu makan nggak? itu. Apika? Nah kalau mau ngomong dicek dulu mic-nya ya, hidup atau tidak ya. Mau makan nggak? Halo, nah, siapa itu? Temanmu tuh? Bila. Bila, Bu. Maaf. Kirain ini. Oke, kita lanjut ya. Ini ada lambat sekali. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada istilah tadi sekilas sudah saya jelaskan. End device itu sama dengan host, tapi secara lebih lengkapnya, end device ini adalah tempat di mana pesan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita buat jaringan itu sama dengan kita membuat perangkat keras kita, yaitu saling komunikasi. Makanya yang dikirimkan itu biasanya berupa message atau pesan. Oke, jadi yang kita kirimkan itu adalah berupa pesan. Nah, end device ini tempat di mana pesannya itu berasal. Kemudian end device juga tempat di mana pesannya diterima. Jadi data kalau dilihat di gambar sini gini, end device-nya yang mana? End device-nya adalah titik poin yang paling ujung dari garis-garis. Ada gambar komputer gitu ya, komputer yang didudukin, kemudian ada IP phone. Nah, setiap ujung titik ini adalah end device. Setiap ujung titik di garis ya, di server ini server, kemudian ada PC ya yang diletakkan ini ada IP phone, ini namanya IP phone. Ini adalah end device. Nah, end device ini akan mengirimkan data. Nah, mengirimkan data atau meminta tadi kan klien tadi kan
adalah satu komputer di titik akhir, itu namanya end device. Nah, jadi end device ini berfungsi sebagai klien meminta dan mengirimkan pesan ke server melalui jaringan yang di tengah warnanya ungu ini, ya. Ini adalah beberapa peralatan jaringannya sebelum menuju ke servernya. Servernya adalah ada PC benda ini ya, dan dia meminta data. Dan begitu pun sebaliknya. Setelah servernya dimintai untuk mengeluarkan informasi, maka servernya mengirimkan melalui jaringan yang ungu ini, kemudian berakhir ke end device yang meminta. Nah, itu end device. Jadi end device ini tempat pesannya berasal dan berakhir. Oke. Kalau ngantuk ngomong ya. Kayaknya kalau dengerin agak sedikit ngantuk. Kita lanjut. Jadi supaya pesan yang dikirim dari end device dan diterima oleh end device itu bisa nyampe, maka kita perlu pengelolaan atau manajemen dari data. Nah, tadi kan sudah melihat area ungu yang di tengah. Nah, itu ada bulat-bulatannya, itu namanya router, dan router itu disebut dengan intermediary device atau alat perantara. Jadi dia itu menjembatani pesan yang dikirim dari setiap end device untuk melewati beberapa peralatan routernya tadi, baru nyampe lagi ke end device yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh beberapa jenis dari intermediary device. Jadi ini fungsinya yang pertama untuk meregenerate. Meregenerate itu artinya setelah dia dapat pesan, dia bisa mengoper, gitu ya, mengoper atau kalau kita main bola tangan gitu, sehabis dikasihin ke kita, terus kita kasih ke teman yang kita lagi sebelum nyampe ke tempat yang kita inginkan. Nah, mungkin waktu SMA pernah gitu ya, kita mau ngirim surat ke teman yang di ujung kursinya gitu ya. Akhirnya kita buat pesan suratnya itu dari satu meja ke meja yang lain. Nah, itu sama dengan intermediary device ini fungsinya untuk nge-regenerate. Jadi dia melemparkan kembali pesan yang diterimanya ke peralatan lainnya. Itu namanya regenerate and retransmit data sinyal. Kemudian selain intermediary device mengirimkan kembali pesan yang diterimanya, intermediary device juga menyimpan dari mana pesan itu berasal dan dikirimkan kemana. Ini namanya maintain information pathway. Pathways itu jalur yang ada di network-nya. Dia nyimpan informasi, ini pesan dari siapa sih? Terus saya kirimkan kemana pesan ini? Nah, itu disimpan sama si intermediary device. Kemudian yang ketiga, fungsi dari intermediary device adalah dia bisa memberitahu peralatan yang lain kalau misalnya ada terjadi kesalahan baik di peralatannya atau selama komunikasi berlangsung. Nah, makanya pada waktu kita buka browser misalnya ya, kita buka browser, kemudian kita ketikkan halaman web yang mau kita buka, kadang-kadang kan jaringannya lambat, kemudian akhirnya ada pesan error di situ. Nah, itu adalah pesan error yang disampaikan sama peralatan terakhir yang mengemban data untuk di-regenerate tadi. Oke. Jadi selain
end device, juga ada namanya intermediary device. Jadi intermediary device itu perantara supaya setiap end device itu bisa berhubungan. Nah, tadi ngomongin peralatannya, sekarang ngomongin medianya. Kan si intermediary device adalah alat, end device juga alat. Nah, terus ngubunginnya pakai apa? Nah, ngubunginnya pakai media. Oke. Jadi komunikasi di satu jaringan itu melalui satu media. Medianya itu bisa dari 3 hal ini. Yang pertama, kabel tembaga, koper itu. Oke. Pertama, kabel tembaga. Yang kedua, pakai kaca atau fiber optik namanya, fiber optik. Yang ketiga, dengan gelombang elektromagnetik pakai wireless. Nah, kita pernah makainya, tapi kita nggak tahu ini apa namanya gitu kan ya. Jadi kabel tembaga ini bisa dilihat di koper itu ya. Koper ini peralatan kabel sederhana, dan ini sinyalnya ya, sinyal yang dibawanya itu berupa sinyal elektrik. Jadi dia pakai media listrik. Nah, sedangkan yang fiber optik, karena dia optik tadi gitu ya, optik kaca, jadi medianya adalah cahaya. Jadi data itu ditranslate atau diterjemahkan menjadi satu impuls cahaya dan dikirimkan berkedip-kedip di dalam kabel fiber optiknya. Kemudian kalau kita menggunakan gelombang elektromagnetik ya dengan frekuensi yang tertentu, kita sudah sering pakainya ya, namanya wireless. Oke. Nah, jadi di beberapa materi terakhir kita sudah mengenal istilah dalam satu jaringan ya. Jadi ada host, ada end device, itu sama ya. Kemudian ada client tadi, ada server, kemudian ada intermediary device ya. Intermediary device itu yang menyalurkan datanya dari end device ke end device, jadi penengah. Nah, medianya namanya ada 3 jenis, kabel tembaga, kabel fiber optik, dan wireless. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi, maafkanlah kalau misalnya mengantuk. Oke. Materi selanjutnya adalah tentang simbol jaringan. Itu biasanya kita sebut dengan topologi diagram. Jadi kalau kita mau menggambar diagram topologi jaringan, kita menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan peralatan di jaringan. Nah, jadi ada beberapa istilah juga di sini, ada namanya network interface card atau yang lazim disebutnya NIC. NIC itu ada 2, wireless NIC dan NIC yang kabel. Kemudian ada physical port, namanya physical port itu yang apa namanya itu titik yang bisa kita colokin gitu ya, physical port. Colokin dengan kabel, namanya port, physical port. Terus ada lagi namanya istilahnya interface. Nah, kadang-kadang istilah port sama interface itu saling ada kesalahan ya, saling bertukar karena interface itu untuk istilah yang ada nanti di dalam router pada waktu kita setting router.
Sedangkan physical part itu yang di luarnya. Yang di luarnya. Jadi kalau kamu lihat gambar di sebelah, ini adalah gambar-gambar yang lazim ada di paket tracer nanti. Jadi nanti kamu akan lebih kenal ini ketika lebih sering membuka paket tracer. Jadi end device-nya ada PC, IP pun tadi, laptop, wireless, ada end device, intermediary device-nya, kemudian yang network media tadi, medianya bisa wireless, ada LAN, dan ada WAN. Oke. Kita lanjut ke lambat nih. Oke. Saya berhenti sebentar ya, karena saya mau absen dulu. Nanti kayaknya jaringan saya ini sedikit lambat. Saya mau absen dulu. Tolong anak-anak videonya ya. Videonya dihidupin dulu. Tolong dibuka dulu videonya ya. Ki Agus M. Ashari, Rosalina Dewi, oke. Suyanti Putri. Putri sudah mengaktifkan kamera, Bu. Aisyah. Aisyah, Suyanti, Windy, Isalna. Sudah, Bu. Ayo. Ini mau di capture. Bentar ya, agak lambat di komputernya saya ini. Lala, Suyanti. Sudah, Bu. Sudah aktif kameranya. Iya, belum kebuka di Izalna, Sudah, Bu. Aktif. Jorgi. Oke, Jorgi coba Jorgi, Windy. Windy Suci. sudah aktif. Windy sudah aktif, Bu. Jorgi, oke. Suci, coba ngomong. Begitu kamu ngomong, keluar gambarnya baru. Coba, Suci. Suci sudah, Bu. Sudah aktif. Suci? Ya, Bu. Bentar dulu, ntar ya. Saya capture dulu. Suci, Fatma, mana fotonya? Oke. Sudah aktif, Bu, videonya. Ntar ya. Ini slide yang kedua ya. Slide kedua. Tri Astina. Ngobrol dulu, nak? Ngomong. Iya, Bu. Oke. Rosalina Dewi Yolanda. Iya, Bu. Coba ngomong. Biasanya baru keluar videonya. Oke, mana? Ki Agus M. Ashari. Ada, Bu. Ki Agus M. Ashari. Ada, Bu. Ada. Iya. Ntar ya, aku mau munculin dulu ya. Absen aja, nah. Abis absen, semua gambarnya kelihatan, nah baru boleh videonya dimatiin lagi, nggak apa-apa. Oke, nunggu masih ya? Belum ya?
Osa. Kok mati lagi? Oh kayak gini sih, mati lagi. Tantan. Mana? Pastikan kamu absen di e-learning juga ya. Ya, Bu. Kan absen di e-learning juga. Nanti saya minta sudah ada kepastian apakah kita mau offline ya, apa kita mau offline nanti sebelum saya maunya sebelum Senin Jumat lah ya, ada keputusannya ya dari semuanya. Nah, ya lambat saya ngabsennya ini, jaringannya lambat. Kan? Oke, masih mau dengerin penjelasan atau gimana ini? Ada yang nggak kedengeran suaranya ya? Jaringan saya juga lambat ini. Assalamualaikum Bu, izin bicara. Ya, silakan. Iqbal ya. Bu, ini Siapa saya tadi? kan sedang, iya Ibu Iqbal. Apa? Ini saya kan sedang Cisco Network ini di Net Akad sedang login. Nah, namun ada masalah saat saya mau input tanggal lahir saya kan tanggal 27 bulan September tahun 99. Saat dicek itu ternyata dari sistem login di Net Akadnya malahan katanya harus berusia minimal 13 tahun. Jadi saya susah masuk. Pakai akun login yang Raden Fatah. Itu, trouble-nya di situ. Minta tolong. Net Akad itu dari Cisco-nya ya nak ya. Saya juga tidak bisa login ke Net Akadnya. Jadi saya nyarankan kamu ke Net Akad, kemudian sign in di situ supaya bisa menggunakan paket tracernya. Jadi pokoknya kalau nggak bisa sign in, nanti di paket tracernya bisa pakai guest login, cuman aksesnya kan terbatas. Nah, kalau mau ngedownload paket tracer yang terbaru, biasanya harus sign in dulu. Harus ada datanya di Net Akad. Nah, itu. Kalau saya ini sudah ada di versi 7.2 ada saya ini aplikasi. Tapi ada masalah ini penyimpanan di sini. Mau tahu di mana saya nggak tahu. Soalnya Oke. Nah, untuk masalah yang koneksi seperti gini ya, kan saya nggak bisa ngelihat. Nah, makanya saya nggak bisa itu memperbaikinya. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan komputer, biasanya walaupun pesan atau error kesalahannya bisa memperbaikinya ya sesuai dengan apa yang diperintahkan sama sistemnya, biasanya seperti itu. Oke, Iqbal. Oke, nah kayaknya saya harus nge-cut dulu materi kita sampai di sini, tapi saya minta Anda semuanya untuk membaca dan mempelajari ini ya. Insya Allah saya sih maunya kita bisa ketemu offline.
karena di sana saya bisa menjelasin lebih baik dari di sini. Pertama mungkin karena sinyal tadi, saya agak sedikit lambat muter PowerPoint-nya gitu kan ya. Apalagi tadi saya coba juga dengan pakai tracer, agak sedikit berat kalau online-nya di sini. Nah ya, jadi saya sebenarnya sangat mengharapkan supaya kita bisa ketemunya offline, walaupun dengan yang terbatas, kita bagi 2 aja. Oke, nanti saya berhubungan dengan Ananda Asrata ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan, saya harap sudah nge-download tracer semuanya ya. Jadi kita bisa langsung pakai tracer. Nah, di slide saya juga yang saya kirimkan di e-learning, itu juga ada, sebenarnya ada videonya ya, ada videonya tentang menggunakan paket tracer. Saya buka dulu. Ini cara jadi sebelum ngedownload tracernya, jadi kalau belum punya login, app itu ngedata. Jadi passwordnya yang kita buat itu harus karakter. Jadi paling tidak harus berisi 1 huruf kecil, huruf besar, kemudian ada angka. Jadi kalau mau buat password itu harus ada 3 itu dan 8 karakter minimal. Nah, biasanya sebelum pada waktu kita buka paket tracernya untuk pertama kali, dia memberitahu bagaimana cara menggunakan paket tracernya.
Ini kalau sudah masuk ke netakatnya ya. Nah, kita bisa download di situ. Ini adalah untuk paket tracer. Nah, downloadnya yang di situ. Jadi ini tergantung dari bit Windows-nya kita. Mau 64 atau 0. Ada yang pakai Linux, jadi juga bisa di-download di versi Linux-nya juga yang 64 bit. Atau kalau mau pakai di HP, nah, kita mau pakai di HP juga bisa downloadnya untuk di HP. Alhamdulillah Bu, sudah bisa Bu. Alhamdulillah. Mantap Tai. Ternyata bulannya harus ditulis jangan September. Nggak masuk. Oke, yang ada di layar ini adalah ya. Jadi nanti juga saya beri penjelasan mengenai cara menggunakan processornya, tapi kamu juga bisa belajar otodidak atau secara mandiri di tempat sini. Lagi gaurur. Jadi sebenarnya waktu itu nggak perlu dirubah-rubah yang lainnya. Kalau sudah, biasanya kita disuruh restart komputernya. Oke. Nah, di sini yang fungsinya tadi NF, jadi kita
mau guest login atau user login. Jadi kalau kamu sudah mendaftar di NetAkad, kamu bisa menggunakan user login tadi dengan email sama password yang sudah didaftarin di NetAkad. Nah, ini bentuk home, halaman utama dari Cisco Packet Tracer ini. Oke, jadi mudah ya untuk nge-download sama ngedaftar di NetAkadnya. Karena maaf ya, saya tidak bisa sampai akhir di materi poinnya karena keterbatasan waktunya yang di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya kebiasaan saya itu ya, awal perkuliahan sama akhir perkuliahan itu ada doa. Doa awalnya adalah doa nabinya Sulaiman itu, saya Robbi Sohli Sodri itu. Moshe Semuanya apa kan? Saya? Oh ya, pokoknya gitu dah. Nabi siapa pokoknya gitu. Jadi ada doa itu sebelumnya dan saya harap ada yang memimpinnya. Kemudian begitu berakhir ada surat Al-Asri ya untuk minggu depan bisa dipimpin ya nanti Asa. Ya Bu, Abdul yang memimpin. Oke. Saya mohon maaf untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dan minggu-minggu berikutnya. Tapi tetap buka di e-learning karena materi lengkapnya di situ dan tugasnya di situ, enak ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru Hashem.